Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ziza Maharani. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang banjar, barisan, deret, dan aplikasinya. Pengertian banjar dan deret. Banjar dan deret dapat digunakan untuk penjumlahan dan mengetahui konsep keseimbangan dan dapat menghitung hitungan dan suku KN. Kita mulai dari banjar. Banjar adalah sekumpulan bilangan atau suku yang memiliki pola tertentu. Contohnya S1, S2, S3 sampai dengan Sn, di mana S1 sama dengan suku pertama, S2 sama dengan suku kedua, S3 sama dengan suku ketiga, dan Sn sama dengan suku Kn. Kedua ada deret. Deret adalah penjumlahan semua suku pada suatu banjar. Contoh Dn sama dengan S1 plus S2 plus S3 sampai dengan Sn, di mana Dn sama dengan deret ke N. 2. Banjar hitung. Banjar hitung adalah banjar yang antara dua suku berurutan mempunyai selisih yang besarnya sama. Suku kedua merupakan suku pertama ditambah pembeda. Suku ketiga merupakan suku kedua ditambah pembeda, dan seterusnya. Contoh banjar hitung. S1, S2, S3 sampai dengan Sn, di mana S2 sama dengan S1 plus B, S3 sama dengan S2 plus B, dan pembeda, dan B sama dengan pembeda. Suku pada banjar hitung dapat dicari dengan rumus Sn sama dengan A plus dalam kurung N min 1 buka tutup kurung B. Di sini saya akan ngejelasin maksud dari A, N sama B, di mana A sama dengan suku ke-1, N banyaknya suku, B sama dengan pembeda. Kita masuk ke contohnya. 1. Suatu banjar 6,13,20 sampai dan seterusnya. Berapa suku ke-10? Diketahui A sama dengan 6, B sama dengan 7, N sama dengan 10. Kita masuk ke rumusnya. Sn sama dengan A plus dalam kurung N min 1 tutup kurung B. Di sini S-nya kita tulis, N-nya sama dengan 10 sama dengan A yang sudah diketahui di sini 6 plus N 10 min 1. B-nya di sini sudah diketahui 7. S10 sama dengan 6-nya turun plus 10 min 1 sama dengan 9 dikali 7 sama dengan S10 sama dengan 69. C. Deret hitung. Deret hitung adalah penjumlahan N suku pada banjar hitung. Dn sama dengan S1 plus S2 plus S3 plus sampai dengan Sn. Contoh, suatu banjar hitung memiliki suku-suku 5,10,15,20. Berapa deret keempatnya? D4 sama dengan S1 plus S2 plus S3 plus S4. D4 sama dengan 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20. Ini didapetin dari sini, dan hasilnya D4 sama dengan 50. Selanjutnya, kalau untuk menghitung deret hitung dengan N yang lebih banyak, tentu saja sulit dilakukan dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk itu digunakan rumus Dn sama dengan 1/2 kali N dalam kurung A plus Sn, di mana Dn deret ke N, N banyaknya suku, A sama dengan suku pertama, Sn sama dengan suku ke N. Contohnya, hitunglah deret kelima dari banjar hitung 3,6,9,12. Diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 3. Hitung dulu S5. Sn sama dengan, ini rumus yang tadi ya, Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. S-nya sudah diketahui di sini, S5 sama dengan A-nya 3 plus 5 S-nya min 1 dikali 3. S5 sama dengan 3 kali 4 kali 3. 3 tambah 4 tambah kali 3, S5 sama dengan 3 tambah 12 sama dengan 15. Di sini kita lanjut ke sini. Deret kelima adalah, ini rumus yang tadi, Dn 1/2 N dalam kurung A plus Sn. Ds sama dengan 1/2 kali 5 dalam kurung 3 plus 15. Ds 1/2 15 tambah 75. Ds sama dengan 1/2 dalam kurung 90 sama dengan 45. Jadi hasil akhirnya 45. D. Banjar ukur. Banjar ukur adalah banjar yang antara dua suku berurutan mempunyai hasil bagi yang besarnya sama. Suku kedua merupakan hasil kali suku pertama dengan bilangan tertentu pengali, dan suku ketiganya merupakan hasil kali dari bilangan kedua dengan pengali, dan seterusnya. Kita
Lanjut, suku pada banjar ukur dapat dicari dengan rumus SN sama dengan AP N-1, di mana SN sama dengan suku ke N banyaknya suku, A sama dengan suku pertama, P sama dengan pengali. Kita masuk ke contoh. Suatu banjar ukur suku pertamanya 2 dan suku keduanya 8. Hitunglah suku ke-7 dan suku ke-12. Jawab. A sama dengan 2, S2 sama dengan 8. S7 sama dengan 2 kali 4, 7 min 1. S7 ini didapetin dari suku ke-7 ya. Dan 2 ini didapetin dari A, karena ini rumusnya. Ini rumusnya ya. 4 didapetin dari 8 dibagi 2. Jadi S7 sama dengan 2 kali 4, 7 min 1 sama dengan 2 kali 4 pangkat 6 sama dengan 2 kali 2 kali 4069 sama dengan 8192. Kita masuk yang ke suku keduanya, ke suku ke-12. Suku ke-12 sama dengan 2 kali 4 pangkat 12 min 1 sama dengan 2 kali 4 pangkat 11 sama dengan 2 kali 4.194.304 sama dengan 8.388.608. D. Deret ukur. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Kita masuk ke contoh nomor 1, 5,10. Penggandanya sama dengan 2. A. Suku ke N dari deret ukur untuk dapat membentuk rumus perhitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur. Perhatikan contoh 1 di atas yang disajikan dalam bentuk lain di bawah ini. S1 sama dengan 5 sama dengan A. Sn sama dengan AP N1. S2 sama dengan 10 sama dengan AP 2 min 1 sama dengan AP. Kita masuk ke yang ini ya. S3 sama dengan 20. Selanjutnya, berdasarkan rumus di atas, nilai suku ke-10 dari deret ukur dalam contoh 1 dan contoh 2 di atas masing-masing. 1. S10 sama dengan dalam kurung 5 dalam kurung 2 10 min 1 sama dengan dalam kurung 5 dalam kurung 2 9 sama dengan dalam kurung 5 dalam kurung 512 sama dengan 2560. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnuriyati dengan NIM 200502016. Di sini saya dari kelompok 1, materi kedua, lanjutan dari teman saya Alifia. Langsung saja, penerapan ekonomi. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori dan prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kehidupan yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung maupun deret ukur. Kasus pertama, perusahaan Genteng Sukajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah yang dihasilkan pada bulan kelima? Pertanyaannya yaitu berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan kelima. Artinya diketahui A atau suku pertamanya yaitu 3.000, B-nya 500, N yaitu 5. Yang dimana N itu adalah mencari bulan kelima. Jadi S5 sama dengan 3.000 ditambah 5 dikurang 1 kali 500. 5 kurang 1 dalam kurung itu artinya N dikurang 1 itu tertera dalam rumus. Maka 3.000 ditambah 4 dikali 500. Jadi hasilnya 5.000. Aplikasi barisan dan deret. Salah satu aplikasi barisan dan deret pada bidang ekonomi adalah pada perhitungan bunga pada simpanan uang di bank atau koperasi atau lembaga sejenisnya. Ada 2 macam jenis bunga simpanan, yaitu bunga tunggal barisan aritmatika. Bunga tunggal atau barisan aritmatika yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung
berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Rumus bunga tunggal barisan aritmatika. MN sama dengan MO kali 1 ditambah IN, di mana MN itu adalah nilai modal simpanan periode KN. MO adalah nilai modal awal simpanan. I adalah presentasi bunga simpanan, N adalah periode pembangunan. N adalah periode pembungaan. Untuk lebih jelasnya, contohnya adalah sebagai berikut. Pak Amir memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di koperasi Sinar Surya sebesar Rp 60 juta rupiah. Dengan imbalan saja berupa bunga sebesar 4% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Amir akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengembalian Pak Amir. Jadi pertanyaannya itu adalah berapa total bunga pengembalian Pak Amir. Diketahui MN 60 juta. I 4%, artinya 4/100 sama dengan 0,04. N sama dengan 6. Maka MN sama dengan MO kali 1 ditambah IN. MN sama dengan 60.000 dikali 1 ditambah 0,04 dikali 6. M6 adalah 60.000 dikali 1,24. M6 adalah 7.440.000 rupiah. Yang kedua, bunga majemuk atau barisan geometri, yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Rumus bunga majemuk yaitu MN sama dengan MO kali 1 ditambah I pangkat N, di mana MN itu sendiri yaitu nilai modal simpanan setelah periode KN. MO adalah nilai modal awal simpanan. I adalah presentasi bunga simpanan dan N adalah periode pembangunan. Untuk lebih jelasnya, simak contoh sebagai berikut. Pak Mulyo adalah seorang pengusaha batik. Ia menyimpan uangnya sebesar 100 juta rupiah di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga tabungan dengan sistem bunga majemuk sebesar 12% per bulan. Berapakah tabungan Pak Mulyo setelah 5 bulan? Diketahui MO sama dengan 100 juta rupiah. I sama dengan 12%, artinya 12/100 sama dengan 0,12. N sama dengan 5 ditanya MN. MN sama dengan MO kali 1 ditambah I pangkat N. M10 sama dengan 100 juta dikali 1 ditambah 0,12 pangkat 5. M10 sama dengan 100 juta kali 1,12 pangkat 5. M10 sama dengan 100 juta kali 1,762. M10 sama dengan 176.200.000 rupiah. Kasih lain dari barisan dan deret adalah pada pertumbuhan dan peluru. Pertumbuhan yaitu bertambahnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmatika dan geometri. Contohnya yaitu perkembangbiakan bakteri dan pertumbuhan penduduk. Peluruhan yaitu berkurangnya jumlah nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Contohnya yaitu penurunan nilai jual mobil dan penurunan jumlah populasi hewan. Rumus pertumbuhan aritmatika yaitu MN sama dengan MO kali 1 tambah PN atau MN sama dengan MO ditambah BN, di mana MN adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. MO adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. P sama dengan persentase pertumbuhan
B adalah nilai beda pertumbuhan, dan N adalah jangka waktu pertumbuhan. Ini adalah sebagai berikut. Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan sebesar Rp 3 juta. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar Rp 200, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011? Diketahui MO sama dengan 3 juta, beda 200.000, N sama dengan 6, ditanya MN. MN sama dengan MO ditambah BN. MN sama dengan 3 juta ditambah 200 kali 6 sama dengan 3 juta ditambah 1.200 sama dengan 4.200.000 adalah rasio pertumbuhan. N adalah jumlah waktu pertumbuhan. Dimohon simak baik-baik contoh sebagai berikut. Suatu koloni bakteri akan membelah menjadi setiap 5 menit jika pada permulaan terdapat 90 bakteri. Maka tentukanlah jumlah bakteri setelah setengah jam. Diketahui MO sama dengan 90, R sama dengan 2, N sama dengan 4, ditanya MN adalah MN sama dengan MO kali R pangkat N. MN sama dengan 90 kali 4 pangkat 2. MN adalah MN sama dengan 90 kali 16. MN sama dengan 1440 bakteri. Rumus peluru aritmatika. Rumusnya adalah sebagai berikut. MN sama dengan MO kali 1 dikurang IN atau MN sama dengan MO dikurang BN. Di mana MN itu adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. MO adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. P adalah nilai beda peluruhan, dan N adalah jangka waktu peluruhan. Contohnya sebagai berikut. Suatu pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2010 sebanyak 20.000 unit kendaraan. Tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Berapa jumlah produksi pada tahun 2016? Diketahui MO sama dengan 20.000, B sama dengan 100, N sama dengan 6, ditanya MN. MN sama dengan MO kali BN sama dengan 20.000 dikurang 100 kali 6. MN sama dengan 20.000 dikurang 600. MN sama dengan 19.400 unit. Rumus peluru geometri. Rumusnya adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 dikurang P pangkat N atau MN sama dengan MO kali R pangkat N, di mana MN adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. MO adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. P adalah nilai beda peluruhan, dan N adalah jangka waktu peluruhan. Simak contoh sebagai berikut. Sebuah mobil dibeli dengan harga Rp 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan sebesar 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Diketahui MO adalah 200 juta rupiah, I sama dengan 20 per 100 sama dengan 0,2, N sama dengan 5, ditanya MN. MN sama dengan MO dalam kurung 1 dikurang I pangkat N. MN sama dengan 200 juta dalam kurung 1 dikurang 0,2 pangkat 5. MN sama dengan 200 juta dalam kurung 0,32768. MN sama dengan 65.536.000 rupiah.